dan yang begitu agung. Oleh karena anugerahnya yang begitu besar, telah menyertai memberkati kita sampai malam hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita buka Alkitab kita, dan kita buka juga hati kita, telinga kita, mata rohani kita, untuk mendengarkan, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan terambil 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat ke-7 sampai dengan ke-8. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat ke-7 sampai dengan ke-8. Perikopnya, memberi dengan sukacita membawa berkat. Dalam hitungan yang ketiga kita akan sama-sama membaca 1, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan Allah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Puji Tuhan. Sekali lagi kami bacakan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Rasul Paulus menekankan dalam ayat ini pentingnya memberi kepada Tuhan. Sebenarnya kalau kita pikirkan, kita tidak memberi kepada Tuhan, sebab kita tidak akan sanggup memberikan kepada Tuhan, sebab Tuhan yang telah memberikan kita, memberkati kita, mencukupkan kita. Tetapi kita memberi kepada pekerjaan pelayanan Tuhan. Haleluya. Saudaraku, malam hari ini judul firman Tuhan, berilah dan kamu akan diberi. Malam hari ini firman Tuhan berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Menurut kerelaan hati yang terbuka bagi Tuhan, di hadapan Tuhan. Berarti dengan kata lain, ada orang yang memberikan dengan ketidakrelaan. Hal ini penting menjadi peringatan bagi kita, supaya kita mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bukankah Tuhan telah memberkati kita? Bukankah Dia yang telah menyertai kita sampai hari ini? Apa yang tidak diberikan Tuhan bagi keluarga ini, bagi kita? Kesehatan, kekuatan, kendaraan, tempat tinggal Tuhan berikan kepada kita. Itu adalah limpahan kasih karunia Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang telah dipanggil Tuhan. Sehingga ketika kita telah memberikan kepada Tuhan, ada kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah bagi kita. Dia berfirman, kita tidak akan kekurangan, tetapi kita akan berkecukupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itulah, hai saudara-saudaraku, anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan, yang telah dipanggil Tuhan, yang telah diperlengkapi Tuhan, yang telah dicukupkan Tuhan, malam hari ini firman Tuhan datang kepada kita, supaya kita memberikan dengan kerelaan hati kita. Bukan melihat kiri kanan kita, tetapi dengan kerelaan hati yang terbuka kepada Tuhan. Sebab Tuhan juga memberikan kepada kita tanpa syarat. Dia telah terlebih dahulu memberikan kepada kita, mencukupkan kita dengan kebutuhan kita, sandang, pangan, papan kita, tanpa syarat. Tuhan telah mencukupkan kita oleh karena limpahan kasih-Nya. Sebab Tuhan rela menjadi kaya, rela menjadi miskin, supaya kita menjadi kaya. Tuhan tidak suka anak-anaknya, tidak ingin anak-anaknya. Kita ini anak-anak raja hidup di dalam kekurangan.
Kita ini anak Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang empunya sorga, yang berkuasa bagi dunia ini. Dia sangat-sangat kaya. Tuhan tidak inginkan kita hidup di dalam kekurangan. Untuk itulah Dia telah datang memenuhi kita dengan limpahan kasih-Nya. Ketika kita dilimpahkan dengan kasih-Nya, terucaplah dalam hidup dan jiwa kita rasa syukur kepada kita. Tetapi bukan hanya doa kita, rasa syukur kepada Tuhan, tetapi dengan tindakan kita. Allah memberi. Saudaraku, sanggupkah kita memberi sebagian dari apa yang Tuhan limpahkan kepada kita, bagi pekerjaan Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan, bagi saudara-saudara kita? Saya percaya kita semua sanggup. Sebab pengalaman dan menjadi kesaksian kita, ketika kita telah bersama-sama hidup bersama-sama di dalam rumah Tuhan, kelimpahan kecukupan Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak pernah kekurangan. Dalam hal acara sekecil apapun, sepengetahuan saya menjadi kesaksian kita bersama, tidak pernah kita kekurangan. Ketika kita bersatu hati, ketika kita sepakat, ada Tuhan yang memberkati. Untuk itu, dengan kerelaan hati, berikanlah apa yang dapat engkau berikan kepada Tuhan, bukan dengan paksaan. Jangan dengan sedih hati, dengan bergiranglah, dengan ucapan syukur kita. Oh Tuhan kami, oh Tuhanku, Engkau telah memberkati aku. Kesehatanku Tuhan telah berkati. Ketika aku sakit Tuhan berkati. Engkau telah memberkati pekerjaanku. Engkau telah memberikan aku anak. Engkau telah memberkati dia lewat pekerjaan. Engkau telah memberikan aku anak perempuan. Engkau telah memberkati mereka. Ya Tuhanku, Engkau begitu baik. Aku mau berjanji, kami mau berjanji Tuhan, semampu kami akan mau memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Dapatkah kita, saudaraku, berkata hari ini begitu? Tapi saya percaya kita adalah orang-orang yang telah diberkati, yang telah dipanggil Tuhan. Hari ini Tuhan telah memanggil kita dari tempat kita masing-masing ke dalam rumah ini untuk beribadah kepada Tuhan, menyaksikan betapa hebat dan luar biasanya Tuhan kita itu. Walaupun sampai hari ini, saudaraku, mungkin belum semua kita terbuka untuk Tuhan memberikan pekerjaan bagi penerima Tuhan. Karena banyaknya tantangan, rintangan, keperluan kita, itu saya tahu. Tuhan sangat tahu. Tetapi saya percaya ada Tuhan yang akan menggerakkan hati kita. Tunggu, saudaraku, dan sabar bahwa Tuhan akan bekerja dan Tuhan akan bertindak. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Dia tidak akan pernah mempermalukan kita. Dengan cara dan kehendaknya dia akan bertindak. Saudaraku, jangan pernah lihat kiri kanan, ngahulean, alih-halakat dan mangaliat dope. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita memandang kepada Tuhan. Urusanku, urusanmu kepada Tuhan, itulah yang akan Tuhan sediakan kepada kita. Sebab apa yang telah kita ikrarkan dan berikan kepada Tuhan, dari Tuhan kita menerima balasan. Bukan dari teman-teman kita, bukan dari orang. Sebab apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Berilah, maka kamu akan diberi. Takaran yang akan dipadatkan, yang akan digoncang, akan tumpah keluar, melimpah, akan dicurahkan keharibaanmu. Ketika engkau dengan tulus hati memberikan kepada Tuhan, sesuai dengan takaran yang dipadatkan, yang tergoncang keluar melimpah ruah, itu akan dilimpahkan Tuhan keharibaanmu kepadamu, kepada keluargamu. Sedikit kita memberi, sedikit kita menerima. Banyak kita memberi, banyak kita menerima. Itu adalah hukum tabur Tuhan dalam Tuhan. Haleluya. Apa yang kita pakai untuk mengukur, apa yang kita pakai untuk memberi, sesuai dengan takaran dan ukuran, itulah yang Tuhan limpahkan dan berikan kepada kita. Di luarnya itu berkat Tuhan yang melimpah, itu urusan Tuhan. Yang penting kita belajar hari ini,
memberi kepada Tuhan apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Mengapa saya mengangkat tema tentang memberi hari ini? Saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita telah mengetahui bersama bahwa kita sedang mengurus dalam pelahan pembangunan gereja kita. Terpujilah Tuhan yang telah memberkati hamba-hambanya, yang telah memberkati umatnya, yang telah mendahulukan rupiah mereka untuk pembangunan rumah Tuhan. Tuhan yang membalaskan, Tuhan yang melihat. Bagi yang belum, kita bersabar. Bagi yang belum memberikan, kita berdoa. Saya berkata kepada Bapak Guru Sira Buaru Ate Amang Songonon, Amang olani doh do ketua mani tatangnya kum amang. Kita telah dipilih menjadi tim doa. Terus terang Amang itu udah ngarung dope hulian. Sabar Amang, kita tidak melihat itu, tetapi doakan. Hari ini ada masanya, ada waktunya, ada waktu untuk menabur, ada untuk menuai, ada waktu orang untuk memberi hari ini, ada waktu orang tidak memberi hari ini. Kita bersabar sebagai jemaat Tuhan. Bertanggung-tanggunglah engkau menanggung bebanmu, bertolong-tolonglah engkau menanggung bebanmu. Saling menutupi satu sama lain. Itu adalah firman Tuhan, kegenapan untuk hukum Tuhan. Sebab kita adalah satu tubuh, saling menutupi satu sama lain. Kita yakin dan percaya Tuhan akan bertindak. Tuhan akan memberkati, memberikan apa yang kita perlukan. Jangan takut saudaraku, tak usah aku takut. Saudaraku, tidak usah kita takut. Sesuai dengan apa yang kita kumandangkan kepada Tuhan lewat puji-pujian kita. Saudaraku, semuanya itu dengan iman bahwa Tuhan ada bekerja bagi kita. Jangan takut, haleluya. Tuhan akan bekerja. Saudaraku, saya mendengar 10 juta. Saudaraku, itu tidak terlalu mahal. Saya terus terang dalam Tuhan hari ini mengatakan itu tidak terlalu mahal. Karena saya dengar kalau tidak salah semalam 4 tahun, kurang lebih 200.000 satu bulan. Itu tidak mahal. Mungkin gaji kita 3 juta, 4 juta, 5 juta. Kalau kita hitung-hitungan saudaraku 5.000-nya per hari. 6.000 tidak mahal itu saudaraku. Jujur saya katakan itu tidak mahal. Jujur saya katakan itu tidak mahal. Karena apa? Tuhan telah memberkati kita. Rumah diberikan kepada kita, kendaraan, anak-anak yang bekerja. Itu tidak mahal saudaraku, dibanding betapa luar biasanya Tuhan mengangkat kita dari kemiskinan kita, dari tidak yang punya apa-apa menjadi mempunyai keluarga ini, juga tidak mempunyai rumah ini dulu, tetapi Tuhan berikan. Saya Tuhan berikan pekerjaan, ada pegawai negeri sipil, ada pegawai negeri swasta. Tuhan memberikan kepada kita untuk kita bersyukur, berterima kasih. Rasul Paulus terkadang kepada jemaat yang satu dia menegaskan dan tidak mau meminta kepada mereka untuk memberikan uangnya. Tetapi kepada jemaat yang berkecukupan dia berkata, engkau harus memberikan. Untuk itulah saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, coba kita renungkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang begitu mengasihi kita. Allah itu kasih. Allah itu kasih. Mengasihi kita, memberkati kita, menyertai kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, tuh ketika kita memberikan 200.000 kurang lebih satu bulan, kita tidak akan menjadi miskin, kita tidak akan menjadi kekurangan. Tetapi ketika dengan iman kita lakukan kepada Tuhan, semuanya itu Tuhan akan gantikan berlipat kali ganda, berkelimpahan kita. Seperti Tuhan berkata, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai malah berkelimpahan di dalam kebaikan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, percayalah bahwa ketika kita telah memberikan kepada Tuhan, ada kelimpahan, dan kita tidak akan merasakan kekurangan. Alemolu biar doamu, aku kita memberikan kepada Tuhan tidak berani. Saudaraku, percaya ada Tuhan juga yang akan berkarya bagi kita. Itu menjadi tugas kita. Mari kita saling mendukung satu sama lain, saudaraku. Yang terkasih dalam nama Tuhan, kesempatan masih ada bagi kita untuk merenungkan, merubah sikap hati kita. Kita yakin dan percaya, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Ingat pujian kita, kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Saudara yang terkasih dalam nama, saat ketika tiada jalan,
Tuhan membuka jalan di dalam kesulitan, di dalam saudaraku ketidakpastian hidup kita. Ada Tuhan yang akan menerobos, membuka jalan bagi setiap hidup kita. Untuk itu kami percaya umat Tuhan Gereja Pentakosta Indonesia Kampung Baru yang telah diberkati Tuhan, yang telah diurapi Tuhan, yang telah dipanggil Tuhan, dibentuk Tuhan, diberikan Tuhan apa yang tidak pernah kita pikirkan Tuhan berikan. Semuanya itu biarlah kita bersyukur kepada Tuhan. Seperti pujian kita berkata, pujilah aku Tuhan. Hari ini Tuhan sedang menguji kita, mencoba kita. Saudaraku, pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Dana yang telah ditetapkan nanti oleh panitia tidak akan melebihi kekuatan kita. Itu akan mampu kita lakukan. Haleluya. Amin. Amin. Aku aminkan saja dalam kebenaran firman Tuhan. Biarkan dia bertindak. Allah akan bertindak, membuka seluruh hidup kita. Untuk itu, berilah dengan kerelaan hatimu. Jangan pernah bersungut-sungut. Odo seda, bersungut-sungut. Jangan ini. Allah Israel pemerdalan sian tano Mesir tu tano Kanaan, diberkati Tuhan, disembuhkan Tuhan, awan pada siang, api pada malam hari, diberikan mana dari sorga, air kehidupan diberikan. Tetapi maus tuhalaton bersungut-sungut. Mujizat telah dilihat, tetapi maus bersungut-sungut. Jangan ini. Jangan kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Kita berdoa aja. Mari Eda kita berdoa. Saya percaya Eda sanggup. Eda hari ini tidak memberi. Bulan depan 3 bulan lagi kiranya Tuhan memberkati anak Eda bekerja memberikan. Motivasi dota lihat Tuhan kadang tamanginang. Mari kita memberi bersama-sama untuk pembangunan rumah Tuhan ini. Supaya Tuhan bekerja menyatakan kemuliaannya bagi kita, amin. Menyatakan kehendaknya bagi kita. Sebab tiada yang mustahil dari Tuhan, haleluya. Tuhan akan bekerja, bertindak bagi kita. Untuk itu, masa ini adalah masa kesempatan untuk menabur. Masa kesempatan untuk memberi. Kesempatan Tuhan berikan kepada kita untuk memberi, terpujilah Tuhan. Buah melusuku kita dialap Tuhan mate dan sangat alia ramang kacik nayate. Tetapi berdoalah buat kita supaya kita semua panjang umur. Kita bersama-sama, anak-anak kita bersama-sama dalam satu kasih kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu sedikit firman Tuhan. Berilah dengan kerelaan hati. Ketika kita telah memberi dengan kerelaan hati, dengan iman, ada Tuhan yang akan mencukupkan kita sehingga kita tidak kekurangan. Tetapi kata firman hari ini, menjadi hidup kita berkelebihan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita berdoa kepada Tuhan.